Aslani siap lakoni starter keduanya bersama Inter Milan melawan Sassuolo. Christian Aslani berpeluang besar kembali diturunkan sebagai starter saat Nerazzurri melakoni laga pekan ke-9 Serie A melawan Sassuolo. Pertandingan antara Sassuolo kontra Nerazzurri bakal digelar di Mapei Stadium pada Sabtu, 8 Oktober 2022. Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terkait siapa yang akan menjadi starter sebagai pengganti Marcelo Brozovic di lini tengah masih belum ditetapkan oleh pelatih Simone Inzaghi. Namun surat kabar yang berbasis di Roma, Corriere dello Sport meyakini bahwa Inzaghi akan kembali memainkan Aslani. Oleh karena itu, Aslani yang sempat dicadangkan saat laga Inter melawan Barcelona kemungkinan akan melakoni starter keduanya untuk Nerazzurri melawan Sassuolo. Di debut starternya melawan AS Roma pada pekan lalu, Aslani mampu menampilkan performa menjanjikan ketika dipercaya menggantikan peran Brozovic yang absen karena cedera. Aslani menunjukkan agresi dan karakter yang cukup bagus di sepanjang laga. Selain itu, Inzaghi juga diprediksi akan melakukan rotasi di sektor bek sayap kiri dengan memainkan Robin Gosens sebagai starter. Rotasi pemain bakal dilakukan secara signifikan untuk laga melawan Sassuolo dengan mempertimbangkan pertandingan setelahnya melawan Barcelona di Camp Nou pada Kamis, 13 Oktober 2022. Inter Milan siap jajaki negosiasi perpanjangan kontrak Calhanoglu. Inter Milan diwartakan siap membicarakan perpanjangan kontrak dengan Hakan Calhanoglu selama perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebagaimana dilansir Calcio Mercato, bahwa Nerazzurri sangat senang dengan kontribusi Hakan Calhanoglu sejak bergabung dengan klub dari AC Milan sebagai pengganti Christian Eriksen. Oleh karena itu Inter Milan siap menyodorkan kontrak baru, demi mengikatnya lebih lama lagi di Giuseppe Meazza. Kontraknya memang masih tersisa sekitar 2 tahun lagi, tepatnya berakhir pada Juni 2024 tetapi Inter memiliki opsi untuk memperpanjangnya. Menjelang bergulirnya Piala Dunia Qatar atau lebih mungkin saat digelarnya perhelatan akbar tersebut, pihak Inter siap melangkah lebih jauh dengan melakukan pembicaraan bersama agen sang gelandang. Klub mungkin menawarinya perpanjangan kontrak dengan menambah durasinya hingga 2 tahun lagi, mengingat mereka puas dengan perannya di klub. Diperkirakan bahwa pemain asal Turki itu mungkin menginginkan kenaikan gaji setelah menolak pendekatan dari Newcastle United dan Nottingham Forest pada musim panas lalu. Lukaku dan Korea cedera, Inter siap panggil Valentin Charbonny. Nerazzurri tengah mengalami krisis di lini serang menjelang laga melawan Sassuolo. Dua striker Nerazzurri, Romelu Lukaku dan Joaquin kemungkinan besar absen karena masih dibekap cedera. Praktis saat ini Inter hanya memiliki 2 penyerang yang dapat diandalkan, yakni Lautaro Martinez dan Edin Dzeko, di mana keduanya akan dipasang sebagai starter untuk laga pekan ke-9 Serie A besok, 8 Oktober 2022, di Mapei Stadium. Oleh karena itu seperti dilansir FC Inter 1908, bahwa pelatih Inter, Simone Inzaghi pun harus memanggil pemain Primavera, Valentin Charbonny sebagai pelapis di lini serang tim. Valentin Charbonny, sosok permata kecil yang lahir pada tahun 2005 sudah sering terlibat di tim utama Nerazzurri sejak musim panas kemarin. Dengan kondisi cedera Lukaku saat ini akan membuat Valentin tersedia secara permanen di skuad Inzaghi. Pada Sabtu lalu ia bahkan melakoni debutnya di tim senior Inter Milan saat melawan AS Roma. Selanjutnya pada tengah pekan kemarin dia mendapat panggilan pertamanya untuk laga Liga Champions setelah dinyatakan memenuhi syarat untuk tampil membela Nerazzurri di kompetisi antar klub paling bergengsi di sepak bola Eropa tersebut. Pelatih Nerazzurri tentunya akan mengandalkan duet Lautaro Dzeko, tapi siapa tahu, kali ini Valentin Charbonny mungkin diberi kesempatan lagi untuk menunjukkan kemampuannya. Kendati demikian, pemain asal Argentina berusia 17 tahun itu mungkin bukan satu-satunya pemain Primavera yang akan duduk di bangku cadangan Inter melawan Sassuolo besok. Ada 2 nama lainnya yang juga dipertimbangkan pelatih yakni Denis Curatolo dan Francesco Pio Esposito. Handanovic bisa dicadangkan lagi versus Sassuolo, posisinya sebagai kiper utama terancam digusur Onana. Samir Handanovic kemungkinan dicadangkan lagi saat Inter Milan bertandang ke markas Sassuolo dalam laga pekan ke-9 Serie A 2022-2023 pada Sabtu, 8 Oktober 2022, malam waktu Indonesia Barat.
Seperti dilansir Corriere dello Sport, bahwa performa luar biasa Andre Onana di laga sebelumnya melawan Barcelona di ajang Liga Champions akan memaksa pelatih Simone Inzaghi untuk kembali memainkannya sebagai starter melawan Sassuolo. Berkat performa cemerlang Onana tersebut membuat banyak fans yang berspekulasi jika kiper asal Kamerun itu bakal menggusur Handanovic dari kiper utama Nerazzurri dalam waktu dekat. Sebagaimana yang sudah diketahui, Onana telah tampil sebagai starter di semua laga Inter di ajang Liga Champions sejauh musim ini. Dia tampil brilian saat melawan Bayern Munchen, Victoria Pilsen, dan Barcelona. Dia belum tampil di ajang Serie A hingga pekan ke-8, dan jika ia ditunjuk menjadi starter saat laga melawan Sassuolo besok maka itu merupakan indikasi kalau Inzaghi sudah mempercayakan posisi kiper utama timnya kepada Onana. Kiprah Onana di Liga Champions sudah cukup membuktikan bahwa dirinya kini layak menjadi pewaris Handanovic. Dalam 3 laga di Liga Champions, Onana berhasil mencatatkan 2 kali clean sheet, yakni melawan Victoria Pilsen dan Barcelona. Catatan nirbobol Onana itu sama dengan perolehan Handanovic dalam 8 laga di Liga Domestik. Lautaro Martinez dipantau khawatir akan kelelahan. Lautaro Martinez akan diawasi dengan sangat ketat oleh Inter jelang pertandingan melawan Sassuolo dengan kekhawatiran akan kelelahan, menurut sebuah laporan di media cetak Italia hari ini. Seperti dilansir Tuttosport, penyerang Argentina itu sedikit diragukan kebugaran jelang laga di mana Inter sangat membutuhkannya untuk bermain. Lautaro Martinez telah memainkan banyak pertandingan dalam waktu singkat untuk klub dan negara baru-baru ini. Untuk alasan itu, dia keluar dengan masalah kecil di pertandingan Serie A terakhir melawan AS Roma dan dia juga terlihat menggertakkan giginya melawan Barcelona. Dengan Romelu Lukaku dan Joaquin Correa keduanya absen, dia akan menjadi pemain utama melawan Sassuolo tetapi Inter akan mengawasinya dengan sangat cermat. Mereka ingin menghindari masalah otot yang serius bagi striker yang dapat menyebabkan time out. Suning hanya mampu menyuntikkan uang dari pinjaman Oaktree ke Inter daripada modal sendiri. Suning saat ini tidak mampu menyuntikkan uang ke klub selain dari pinjaman Oaktree Capital Group, menurut sebuah laporan di media cetak Italia hari ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh Tuttosport, kepemilikan Cina berada dalam masalah keuangan yang serius dan itu akan mempengaruhi apa yang dapat mereka investasikan di Inter. Pendapatan mereka telah turun 60% dalam beberapa tahun terakhir tetapi mereka diharapkan meningkat pada paruh kedua tahun 2022. Meskipun demikian, satu-satunya uang yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan Inter akan datang dari pinjaman Oaktree yang harus mereka bayar kembali secara penuh pada Juni 2024. Jelas bahwa mereka membutuhkan investasi dari luar atau untuk menjual klub secara keseluruhan tetapi mereka berkomitmen untuk memenangkan Scudetto lain sebagai pemilik. Ada juga ketakutan bahwa ban kreditur akan membalas jika mereka menjual klub, dan mereka ingin mendapatkan lebih banyak kemajuan dengan stadion baru sebelum menjual. Federico Di Marco adalah jiwa dari kemungkinan bangkitnya Inter. Federico Di Marco mewakili jiwa dari kemungkinan kembalinya Inter ke performa terbaiknya musim ini, menurut sebuah laporan di media Italia hari ini. Seperti yang disarankan oleh sebuah laporan di La Gazzetta dello Sport, bek Italia ini adalah sosok yang tepat untuk Nerazzurri saat ini. Dia secara definitif menjadikan posisi bek sayap kiri miliknya sendiri ketika banyak yang berasumsi bahwa Robin Gosens akan mengklaimnya setelah Ivan Perisic meninggalkan klub di musim panas. Federico Di Marco datang melalui akademi di Inter dan itu telah dikaitkan oleh banyak orang sebagai alasan peningkatan performanya ketika Inter benar-benar membutuhkannya. Tampaknya ada kesepakatan bersama dari pelatih tim nasional Roberto Mancini dan pelatih Inter Simone Inzaghi bahwa dia lebih baik dalam peran yang lebih ofensif. Dia sering bermain di 3 bek tapi itu tidak memanfaatkan kekuatan utamanya.